Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Pagebluk Desa Kedung Jati, yaitu di season yang kedua, episode Debok Poso Kaliasem. Liburan catur wulan tiba, saat-saat yang paling menyenangkan buatku. Seminggu penuh bisa bebas dari segala aktivitas sekolah yang melelahkan. Seminggu penuh juga aku bebas bermain seharian bersama teman-teman. Kebetulan ada teman baru, sebut saja namanya Iwan. Dia ini baru datang dari kota, sengaja datang ke desa bersama kedua orang tuanya untuk liburan. Kebetulan, orang tuanya adalah asli orang desa Kedung Jati yang sudah lama merantau di kota. Namanya anak-anak, meski baru kenal tapi kami cepat sekali menjadi akrab. Hampir setiap hari kami bermain bersama, karena kebetulan rumah kakek nenek si Iwan ini juga tak begitu jauh dari rumahku. Sebagai anak yang lahir dan besar di kota, Iwan senang sekali aku ajak main di sekitaran desa. Ia begitu takjub melihat pemandangan alam pedesaan yang menurutnya sangatlah indah. Di hari ketiga liburan kami, Iwan berjanji akan mengajakku ke tempat wisata di kota kabupaten bersama kedua orang tuanya. Tentu saja aku kira bukan kepalang. Kapan lagi bisa jalan-jalan gratis naik mobil mewah milik orang tua Iwan? Namun, rencana tinggal rencana. Malam harinya ada kabar kalau ada warga desa yang meninggal. Mau tak mau rencana jalan-jalan itu pun tertunda. Tak apalah, masih ada hari esok ini. Dan paginya, pagi-pagi sekali Iwan sudah datang ke rumahku. Saat tiba di depan pintu rumahku, ia sedikit tertegun melihat ke arahku. Lalu sekejap kemudian ia bertanya, telingamu kenapa?" Tanyanya heran. "Kenapa memangnya?" Aku balik bertanya. "Itu telingamu ada putih-putihnya," jawab Iwan sambil menunjuk ke telingaku yang sebelah kiri. "Oh, ini kapur sirih," jelasku. "Kenapa telingamu sampai kena kapur sirih gitu?" tanya Iwan lagi. "Kan semalam ada orang yang meninggal," jawabku. Apa hubungannya orang meninggal dengan kapur sirih yang di telingamu itu?" Iwan nampak semakin heran. "Loh, kamu udah tahu toh?" "Tahu apa?" "Kalau ada orang meninggal, kan telinga anak-anak seumuran kita harus diolesin kapur sirih biar ndak kena sawan," jelasku. Di desaku memang ada semacam tradisi yang seperti itu. Setiap ada warga desa yang meninggal, maka anak-anak yang masih kecil, yang belum disunat, atau istilah sekarang belum akil balik, cuping telinganya harus diolesi kapur sirih biar ndak kena sawan katanya. Mengolesinya pun tidak salah-salah. Sambil mengoleskan kapur sirih di telinga anak-anak, para orang tua akan mengucap, "Debok Poso Kaliasem." Debok bosoknya buat si A, nama orang yang meninggal, dan Kaliasemnya buat si B, nama si anak. Oh, jadi seperti itu. Iwan nampak manggut-manggut mendengar penjelasanku. "Iya," jawabku. "Kok telingamu udah diolesin kapur sirih?" "Aku udah tahu," jawab Iwan. "Orang tuamu udah ngolesin kapur sirih di telingamu?" "Enggak tuh, dari semalam mereka sibuk di rumah orang yang meninggal."
Tadi aja mereka ndak tahu kalau aku kemari. Apa kalau telingaku udah diolesi kapur sirih, aku bakalan kena sawan? Tanya Iwan. Entahlah, aku juga ndak tahu, jawabku. Ya sudah kalau begitu, kita main saja yuk, ajak Iwan. Nanti saja mainnya, kita tunggu orang meninggal itu diberangkatkan ke pemakaman dulu, tolakku. Kenapa memangnya? Lagi-lagi Iwan bertanya heran. Kita nyari duit sahur, jawabku. Apalagi tuh? Nanti juga kamu tahu. Kita nunggu di pos kamling aja yuk. Nanti begitu iring-iringan orang yang membawa jenazah lewat, kita ikutin, ajakku. Meski masih terlihat heran, toh akhirnya Iwan mengikuti juga ke pos kamling. Di tempat itu kami menunggu iring-iringan warga yang mengantar jenazah ke pemakaman. Kematian memang hal yang selalu mendatangkan kesedihan, terutama bagi keluarga almarhum yang ditinggalkan. Namun, tidak bagi kami anak-anak desa. Kami belum begitu mengerti soal yang begituan. Yang kami tahu, setiap ada iring-iringan pengantar jenazah, pasti di setiap persimpangan jalan, entah itu di pertigaan atau perempatan, selalu akan menaburkan beras kuning, kembang setaman, dan uang koin. Dan itu merupakan rezeki kami, anak-anak desa. Jadi dan heran, kalau setiap ada iring-iringan pengantar jenazah, selalu akan diikuti oleh anak-anak kecil yang berebut uang koin yang ditaburkan di persimpangan jalan. Seperti hari itu, meski hari masih pagi, aku bersama teman-temanku termasuk si Iwan sudah bersiap di pos kamling, dan begitu iring-iringan pengantar jenazah terlihat dari kejauhan, kami pun segera pelarian untuk mengikutinya. Dan setiap melewati persimpangan jalan, begitu beras kuning dan uang koin ditabur, kami pun akan segera berebutan. Tak jarang kami sampai harus saling dorong dan satu bergulingan di jalanan hanya demi beberapa keping uang koin. Nah, sedang asik-asiknya kami mengejar-ngejar rombongan pengantar jenazah, tiba-tiba datang kakek Iwan. Dengan tergopoh-gopoh, laki-laki tua itu menarik tangan Iwan menjauhi rombongan itu. Sepertinya kakeknya marah, tapi aku hanya melihatnya sekilas. Karena kemudian aku mulai sibuk kembali mengejar-ngejar rombongan pengantar jenazah. Sampai sore harinya, kembali Iwan datang ke rumahku. Seperti biasa, kami hendak berangkat ke musola bersama. Kali ini aku melihat telinga Iwan sudah diolesi kapur sirih. Tadi siang kamu kena marah ya sama kakekmu? Tanyaku saat kami sudah berjalan pelan-pelan menuju ke musola. Iya, jawab Iwan singkat. Kenapa? Tanyaku lagi. Karena aku pagi-pagi sudah pergi main, jawabnya. Biasanya juga pagi-pagi main gak dimarahi. Iya, karena aku pergi ndak pamit. Dan sebelum pergi, telingaku belum diolesi kapur sirih. Terus gimana? Ya udah, aku diomeli dan diajak pulang. Terus sampai rumah, telingaku langsung diolesi kapur sirih. Nih, masih ada bekasnya. Iwan menunjukkan cuping telinganya yang sebelah kiri. Syukur deh kalau begitu, kataku. Kok syukur sih? Iwan mengernyitkan keningnya. Jahat kamu, orang temannya kena marah kok malah bersyukur. Bukan seperti itu maksudku. Aku bersyukur karena telingamu sudah diolesi kapur sirih. Jadi, kamu ndak bakal kena sawan. Aku menjelaskan. Kami pun sampai di musola karena besok masih libur.
Sehabis sholat Isya, aku dan Iwan tak langsung pulang. Kami bersama teman-teman yang lain berencana untuk main petak umpet di sekitaran musola. Kebetulan malam itu terang bulan. Sangat menyenangkan main petak umpet di malam bulan purnama begini. Namun belum lama kami bermain, tiba-tiba Iwan memaksaku untuk mengantarnya pulang. Awalnya aku keberatan karena masih ingin bermain. Namun melihat Iwan yang nampak sangat ketakutan membuatku tak tega. Meski dengan berat hati, kami pun mengakhiri permainan dan mengantar Iwan pulang. Aku sedikit heran karena dalam perjalanan pulang, Iwan hanya diam saja. Sesekali ia menoleh ke kanan dan kiri dengan wajah yang menampakkan ketakutan. Ia juga berjalan dengan sangat cepat, hingga aku pun mau tak mau mempercepat langkahku. Sampai di rumah kakeknya, ia langsung masuk dan menutup pintu, tanpa memedulikanku yang mengantarnya. Jelas, aku sedikit kesal. Tak apalah, aku juga langsung berbalik dan melangkah pulang. Namun baru saja aku masuk ke dalam rumah, terdengar suara Iwan menangis keras. Wah, jangan-jangan Iwan kena marah lagi tuh sama kakaknya. Gara-gara pergi main gak pamit lagi, pikirku. Ternyata dugaanku salah. Baru saja aku duduk di depan bambu yang ada di ruang tamu rumahku, terdengar suara pintu diketuk, disusul oleh suara kakeknya Iwan yang memanggil-manggil nama papaku. Ada apa, Mbah? Tanya papaku setelah membuka pintu. Anu Min, mbok tolong cucuku disuwuk. Sepertinya dia kena sawan, jawab kakeknya Iwan cemas. Loh, kok bisa, Mbah? Tanya papaku lagi. Iya, tadi pagi aku telat ngasih kapur sirih ke telinganya. Pagi-pagi sudah kabur main dah pamit. Aku cari-cari, ternyata ikut nyari sahur sama teman-temannya. Sekarang dia ketakutan. Katanya kemana-mana diikuti sama Pak Karyo yang meninggal semalam itu. Jelas kakaknya Iwan. Walah, laku ada-ada saja loh. Ya sudah, ayo Mbah, kita ke rumahmu, kata bapakku setelah mendengar penjelasan dari kakeknya Iwan. Bapakku segera keluar mengikuti kakeknya Iwan ke rumahnya. Tak mau ketinggalan karena ingin tahu apa yang terjadi. Aku pun mengekor di belakang bapak. Dan sampai di rumah kakeknya Iwan, suara tangisnya semakin keras terdengar. Nampak kedua orang tua Iwan mencoba menenangkan anaknya yang histeris itu. Anak itu menangis sambil menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Nggak mau, pergi kamu, jangan ikuti aku takut. Demikian Iwan berteriak-teriak di sela-sela tangisnya, sambil menunjuk-nunjuk. Kenapa Tole? Takut sama siapa? Bapakku mendekati anak itu dan bertanya. Itu Bakaryo, sejak tadi mengikutiku. Wajahnya serem, tubuhnya dibungkus kain putih kayak lontong, jawab Iwan sambil tetap menutupi wajahnya dengan telapak tangan kanan, sedang tangan kirinya menunjuk ke sudut ruangan. Wah, beneran kena sawan ini kayaknya. Ya sudah, biar saya coba subuk Mbah. Sampai punya kemenyan ndak? Sama minta segelas air putih kalau ada, kata bapakku. Kakek dan neneknya Iwan pun segera sibuk. Si kakek segera masuk ke sentong tengah untuk mengambil kemenyan. Sedang nenek Iwan setengah berlari menuju ke dapur untuk mengambil segelas air.
Setelah semua yang diminta tersedia, bapakku segera komat kamit sambil mengunyah cuil kemenyan, lalu meniupkannya ke air putih di dalam gelas. Setelah itu, ia mengunyah cuil kemenyan lagi sambil komat kamit, lalu meniupkannya ke ubun-ubun di sawan. "Sudah, Le, bakarnya sudah pergi. Coba buka matamu. Sudah ndak ada kan bakaryonya?" bujuk bapakku pada Iwan. Dengan takut-takut, pelan-pelan menurunkan telapak tangannya yang menutupi wajahnya. Lalu melihat ke sekeliling ruangan dengan wajah yang masih sangat pucat. "Gimana? Udah ndak ada kan bakaryonya?" tanya bapakku lagi. Iwan hanya mengangguk-angguk. "Ya sudah, ini diminum dulu biar tenang." Bapakku memberikan segelas air putih yang tadi sudah dijampi-jampi. Iwan pun menerimanya dan langsung meminumnya sampai tandas. Sepertinya ia kehausan setelah lama menangis dan berteriak-teriak. "Alhamdulillah," ucap kedua orang tua Iwan lega. "Makasih banyak loh Pade," ujar bapaknya Iwan sambil berusaha menyelami bapakku. Namun bapakku tak menyambutnya, karena ia tahu di telapak tangan bapaknya Iwan itu sekilas nampak lipatan uang kertas 10 ribuan. "Iya, sama-sama. Ya sudah, jaga baik-baik anakmu ya. Sudah ndak apa-apa kok, cuma kena sawan saja kayaknya. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum." Bapakku pun pamit pulang. Aku pun mengikutinya dengan hati tenang, karena lipatan uang 10 ribuan yang tadi berada di tangan bapaknya Iwan telah pindah ke kantong bajuku. Episode Bekasi, Peti Mati Kayu Jati. Sejenak kita tinggalkan area Tegal Salahan dengan segala kengangrannya, karena aku baru saja menerima kiriman cerita yang dibilang masih fresh, karena kejadiannya baru beberapa bulan yang lalu. Dan meski mungkin ceritanya gak ada hubungannya dengan Tegal Salahan, namun masih terjadi dan dialami oleh warga desa Kedung Jati. Jadi gak ada salahnya kalau ceritanya aku share di mari. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Sering kita mendengar cerita bahwa seorang yang sudah mendekati ajalnya sudah melakukan hal-hal yang aneh. Istilah Jawanya disebut mekasi. Misalnya, orang yang biasanya sombong dan angkuh tiba-tiba menjadi ramah dan baik hati. Atau orang yang sama sekali nggak doyan makanan tertentu, tiba-tiba saat ingin dimasakkan dan dimakan dan makan makanan yang tidak ia suka itu. Dan kejadian ini juga dialami oleh salah seorang warga desa Kedung Jati yang sebut saja namanya Mas Din. Mas Din ini sudah lama bekerja sebagai pembuat peti mati di kota kecamatan S. Dan kisah ini diceritakan oleh Mas Fit, salah seorang teman kerjanya yang juga masih warga desa Kedung Jati. Sudah lama Mas Din dan Mas Fit ini bekerja di tempat Pak N, seorang pengusaha yang biasa membuat peti mati dan batu nisan di kota S. Berangkat dan pulang kerja mereka selalu bersama-sama. Selain karena masih tetangga dan bekerja di tempat yang sama, juga karena Mas Din ini tak memiliki kendaraan. Jadi setiap berangkat dan pulang kerja, ia selalu nebeng motor Mas Fit. Seperti pagi itu, saat berangkat kerja, Mas Fit singgah dulu di rumah Mas Din untuk mengajaknya berangkat bersama-sama. Namun, ada yang berbeda di hari itu. Saat Mas Wit tiba di rumah Mas Din, nampak Mas Din sedang mengikat beberapa bilah papan kayu jati di teras rumahnya.
Wit, ndak apa-apa ya, kita berangkat sambil bawa papan ini, kata Mas Din. Saat Mas Wahid menanyakan soal papan yang diikatnya itu. Loh, buat apa bawa papan sebanyak itu? Mau dijual kok? Tanya Mas Wahid sedikit heran. Enggak kok, ini mau aku pakai buat bahan bikin peti mati, jawab Mas Din sambil memecahkan ikatan tali tambang di tumpukan papan itu. Wah, ada-ada saja kamu ini. Apa anda sayang papan kayu jati itu dipakai buat peti mati? Tanya Mas Wid lagi. Memang sangat jarang kayu jati dijadikan bahan untuk membuat peti mati. Selama ini mereka membuat peti mati dengan menggunakan kayu randu, atau paling bagus juga kayu sengon yang memang murah harganya. Nggak apa-apa toh, sekali-kali bikin peti mati pakai kayu jati, jawab Mas Din. Ya nggak apa-apa sih, cuma gimana bawanya? Kan lumayan berat tuh. Apa bisa dibawa pakai motor? Tanya Mas Wid lagi. Bisa lah, ikat saja di jok belakang motormu itu. Nanti aku berangkat jalan kaki saja, jelas Mas Din. Ya sudah kalau begitu, sini tak bantu ikat. Naikin ke motorku sini. Mas Wid pun segera menstandarkan motornya. Ia membantu Mas Din menaikkan dan mengikat papan-papan itu di jok motornya. Singkat cerita, begitu sampai di tempat kerja, Mas Din segera menggarap papan kayu jati miliknya itu. Ia mengerjakannya dengan sangat hati-hati. Papan-papan itu diserut sampai permukaannya benar-benar halus dan licin. Dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Anehnya, untuk mengukur panjang peti mati yang dibuatnya, Mas Din menggunakan ukuran tinggi badannya sendiri. Padahal di tempat itu sudah ada catatan ukuran peti mati yang biasa mereka buat. Sempat Pak En bertanya kepada Mas Din perihal peti mati yang dibuat dari kayu jati itu. Kok tumben toh Din, bikinnya pakai kayu jati? Mana kayunya bawa sendiri lagi dari rumah? Apa dapat pesanan khusus dari orang? Begitu tanya Pak En. Enggak kok Pak, cuma iseng saja ini, daripada tidak ada kerjaan. Kalau lagi sepi pesanan juga. Begitu jawab Mas Din. Oh, tak kirain dapat pesanan dari orang. Ya sudah, lanjutkan saja. Siapa tahu nanti ada yang minat sama peti mati buatanmu itu. Bisa laku mahal tuh. Nanti tak kasih komisi lebih deh buat kamu, kata Pak En. Ia hanya dijawab dengan senyuman oleh Mas Din. Hampir seminggu, Mas Din mengerjakan peti mati kayu jati itu. Selain karena mengerjakannya hanya di Sambi saat sedang tidak ada kerjaan, ia juga mengerjakannya dengan sangat hati-hati. Tak heran kalau peti mati kayu jati itu terlihat sangat mewah. Permukaannya halus dan mengkilap karena disepuh pernis. Bahkan Mas Din membuat ukiran-ukiran yang sangat indah di setiap sisi peti mati yang dibuatnya itu. Setelah selesai, peti mati kayu jati itu diletakkan di sudut ruangan tempat kerja mereka, terpisah dari peti mati yang lain yang dipajang di ruang depan. Pernah beberapa kali peti mati itu ditawar orang dengan harga mahal. Namun entah mengapa, Mas Din tak pernah melepaskannya. Kenapa nggak dilepas, Din? Padahal orang itu sudah menawar dengan harga tinggi loh, tanya Mas Wid suatu ketika. Entahlah, sepertinya kau sayang ya kalau peti mati itu dijual. Aku masih belum berniat untuk menjualnya, jawab Mas Din. Aneh kamu ini, lah terus mau buat apa kalau udah dijual? Tanya Mas Wid lagi.
Nggak tahulah, biar saja di situ dulu, buat pajangan, jawab Maswid singkat. Keanehan berlanjut saat pada suatu siang Maswid mengajak Masdin untuk makan siang di warung. Namun Masdin menolak. Aku nitip nasi bungkus saja ya Wid, lagi males jalan ke warung nih. Demikian kata Masdin. Namun saat kembali dari warung, Maswid tak menemukan keberadaan Masdin. Dicari kemana-mana gak ada. Gak taunya Masdin ditemukan tertidur di dalam peti mati kayu jati buatannya itu. Hal ini terjadi enggak sekali atau dua kali. Hampir setiap jam makan siang, Masdin tidur dalam peti mati tersebut. Kamu udah takut apa, Din? Tidur kok dalam peti mati gitu? Kayak tidak ada tempat lain saja, tanya Maswid pada suatu ketika. Ya enggak lah, kenapa mesti takut? Nyaman banget rasanya tidur di situ. Rasanya adem dan tenang. Tidak ada yang bakalan mengganggu. Kamu coba deh kalau tidak percaya, jawab Masdin. Ah, enggak lah, gak mau aku. Orang masih hidup kok, disuruh nyoba tidur di peti mati. Peti mati kan buat orang yang sudah meninggal. Takut aku, kata Maswid. Alah, kenapa mesti takut? Toh kita semua juga bakalan mati kan? Sekali-kali nyoba tidur di dalam peti mati saat hidup, kan tidak ada salahnya toh. Masdin tertawa. Tawa terdengar sumbang di telinga Maswid. Ia tak habis pikir, kenapa temannya itu sampai punya pikiran yang seperti itu. Hingga akhirnya, pada tanggal sekian bulan sekian kemarin, Masdin memutuskan untuk membawa pulang peti mati kayu jati tersebut. Alasannya sangat tak masuk akal. Peti mati itu ingin ia jadikan tempat tidur di rumahnya. Ia sampai bela-belain nyewa mobil pick up untuk membawa peti mati itu pulang ke rumahnya. Namun, meski anak dan istrinya menolak keras, namun Masdin tetap nekat membawa peti mati kayu jati itu pulang. Diletakkannya peti mati kayu jati itu di sudut ruang tamu rumahnya. Dan malamnya, ia tidur di situ. Sempat ia bersitegang dan anak dan istrinya. Hingga sang istri memutuskan untuk membawa sang anak menginap di rumah orang tuanya. Dan ternyata, keputusan itu adalah sebuah keputusan yang akan disesalinya seumur hidup. Karena ternyata malam itu merupakan malam terakhir ia bisa bertemu dengan sang suami. Keesokan paginya, saat ia pulang, didapatinya sang suami masih tertidur pulas di dalam peti mati kayu jati itu. Perempuan itu memberanikan diri untuk membangunkan sang suami. Namun betapa terkejutnya ia saat menyentuh lengan sang suami. Ternyata telah kaku dan dingin. Ya, Masdin ternyata telah tiada. Ia meninggal dalam peti mati kayu jati buatannya sendiri. Sontak ia menjerit kencang, menggegerkan seluruh warga desa yang segera berbondong-bondong mendatangi rumah di tengah desa itu. Kabar duka pun segera menyebar. Sosok Masdin yang meninggal dalam peti mati kayu jati buatannya sendiri menjadi trending topik di santero desa. Apalagi Masdin meninggal dengan wajah yang terlihat sangat tenang dan bibir tersenyum. Kedung Jati, tanggal sekian bulan sekian 2020. Selamat jalan Masdin. Semoga diampuni segala dosa-dosanya dan mendapat tempat yang layak di sisinya. Amin. Sampai di sini dulu untuk ceritanya. Dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.